Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, sebuah gerak itu digolongkan sebagai GLB kalau gerak ini memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah gerak ini adalah gerak lurus. Nah, maksudnya gerak ini tidak boleh berbengkok-bengkok misalnya, atau gerak ini tidak boleh misalnya gerak yang melingkar gitu ya. Ini bukan gerak lurus, jadi tidak termasuk dalam GLB. Nah, syarat yang kedua adalah geraknya harus beraturan. Geraknya harus beraturan. Yang abang maksud di sini adalah kecepatannya itu beraturan. Kecepatannya beraturan atau tetap. Oke, kecepatannya tetap. Nah, sekarang abang akan membahas tentang definisi dari kecepatan. Karena ini pertama kalinya adik mendengar istilah ini, ya kan? Nah, sebelum itu, mari kita beri sedikit motivasi untuk semua konsep-konsep ini dulu. Nah, coba adik bayangkan, ya. Coba adik bayangkan ada dua orang, ada dua anak. Oke, anaknya namanya si Budi dan si Andi. Nah, si Budi dan si Andi itu mau pergi dari rumah mereka di sini ke sekolah mereka, ke sekolah. Nah, misalnya ini sekolah mereka. Nah, yang kita tahu adalah jarak dari rumah mereka ke sekolah adalah 750 meter. Nah, 750 meter. Nah, kita juga tahu beberapa hal. Yang pertama adalah si Budi. Si Budi itu waktu dia berjalan dari rumah ke sekolah, dia memerlukan waktu 8 menit. 8 menit. Sedangkan si Andi memerlukan waktu 10 menit. Memerlukan waktu 10 menit. Nah, kalau abang tanya adik sekarangnya, kalau abang tanya adik, siapa yang lebih cepat? Si Budi atau si Andi? Nah, adik setuju kan dengan abang kalau si Budi ini lebih cepat? Nah, mengapa? Karena si Budi ini untuk jarak yang sama, untuk menempuh jarak 750 meter, si Budi hanya perlu waktu 8 menit, sedangkan si Andi memerlukan waktu yang lebih banyak, 10 menit. Berarti si Budi lebih cepat dari si Andi, makanya dia dapat sampai ke sekolah lebih cepat. Oke, dalam waktu yang lebih sedikit. Nah, kalau misalnya abang ganti pertanyaannya sedikit. Nah, abang ganti pertanyaannya menjadi begini. Misalnya saja sekarangnya, misalnya kita ada sebuah rumah lain. Nah, anggap saja ini rumah dari paman mereka. Nah, rumah paman mereka dari rumah mereka ini jaraknya misalnya saja 900 meter. Ya, 900 meter. Nah, kalau misalnya abang bilang begini, si Andi itu memerlukan waktu 10 menit untuk pergi ke sekolah. Nah, si Budi memerlukan waktu 10 menit, ya, 10 menit, tapi 10 menit itu untuk pergi dari rumah dia ke rumah pamannya. Ke rumah pamannya. Nah, coba adik pikirkan dulu sebentar ya. Siapa yang lebih cepat? Siapa yang lebih cepat? Nah, sudah. Nah, adik pasti setuju dengan abang kan bahwa si Budi yang lebih cepat. Mengapa? Karena begini. Waktu yang mereka perlukan itu sama, ya. Waktu yang mereka perlukan itu sama-sama 10 menit. Tapi dalam 10 menit ini, si Budi dapat menempuh jarak 900 meter. Ini 900 meter ini lebih jauh dari jarak yang bisa ditempuh oleh si Andi. Si Andi cuma bisa menempuh jarak 750 meter. Nah, ini berarti si Budi lebih cepat daripada si Andi karena dengan waktu yang sama Budi dapat menempuh jarak yang lebih jauh, ya. Berarti si Budi lebih cepat daripada si Andi. Nah, kalau misalnya abang mengganti pertanyaannya sedikit. Oke, misalnya saja abang bilang begini. Misalnya saja abang bilang bahwa si Andi ini memerlukan waktu 8 menit. 8 menit untuk pergi ke sekolah. Nah, si Budi memerlukan waktu 10 menit untuk pergi ke rumah pamannya. Nah, lihat di sini ya. Si Budi, jarak yang ditempuh oleh si Budi dan si Andi itu berbeda.
dan juga waktu yang mereka perlukan juga berbeda. Nah, sekarang coba adik pikirkan sebentar ya. Siapa yang lebih cepat dari si Budi dan si Andi ini? Siapa yang lebih cepat? Sudah? Nah, kalau adik tahu jawabannya, selamat, karena ternyata adik lebih pintar dari abang. Abang sebenarnya nggak bisa tahu langsung siapa yang lebih cepat hanya dengan melihat berapa jarak yang ditempuh dan waktu yang mereka perlukan. Mengapa? Nah, mengapa abang bilang seperti ini? Ini karena sekarang yang kita punya di sini adalah si Budi dan si Andi menempuh jarak yang berbeda dan mereka mempunyai waktu yang berbeda juga. Mereka juga memerlukan waktu yang berbeda. Kalau sebelumnya misalnya ya, kalau sebelumnya jarak mereka sama, kita bisa membandingkan waktu yang mereka perlukan untuk mengetahui siapa yang lebih cepat. Atau kalau misalnya waktu mereka sama, kita bisa membandingkan berapa jarak mereka untuk mengetahui siapa yang lebih cepat. Tapi kalau dua-duanya berbeda, nah ini agak susah supaya kita bisa tahu siapa yang lebih cepat. Nah, maka dari itu kita memerlukan konsep kecepatan. Maka dari itu kita memerlukan konsep dari kecepatan. Kecepatan. Nah, kecepatan itu tidak lain diciptakan ya. Kecepatan ini pasti konsep kan. Nah, konsep ini pasti diciptakan seseorang kan. Nah, seseorang ini ilmuwan pada zaman dahulu menciptakan konsep ini supaya kita bisa mengukur dan tahu secara langsung siapa atau objek apa yang lebih cepat. Jadi hanya dengan melihat nilai dari kecepatan ini kita bisa langsung tahu, oh rupanya si Budi lebih cepat atau oh rupanya si Andi lebih cepat. Nah, sekarang mari coba kita definisikan dulu, oke? Kita sekarang coba cari tahu dulu arti dari kecepatan ini. Kecepatan ini definisinya adalah ini, ya. Kecepatan ini adalah perubahan posisi setiap satuan waktu. Setiap satuan waktu. Nah, perubahan posisi ini tidak lain adalah yang kita namakan juga sebagai perpindahan. Perpindahan. Nah, sekarang mari kita coba untuk mencari atau menghitung kecepatan dari si Budi dan si Andi. Tapi sebelum itu, mari abang ringkaskan di sini dulu ya. Ringkaskan di sini dulu apa informasi yang kita punya. Oke, kita mempunyai informasi tentang jarak dan waktu. Ya. Jarak yang ditempuh si Budi itu tadi kita bilang 900 meter dan si Andi 750 meter. Dan si Budi memerlukan waktu 10 menit. Sedangkan si Andi memerlukan waktu 8 menit. Nah, kalau kita mau menghitung kecepatan dari si Budi. Oke, kecepatan dari si Budi. Mari kita lihat. Nah, kecepatan itu definisinya adalah perubahan posisi setiap satuan waktu atau perpindahan setiap satuan waktu. Nah, si Budi ini berpindah berapa jauh? Si Budi ini dari rumah ke rumah pamannya, dia telah berpindah 900 meter. Berarti perpindahan atau perubahan posisinya adalah 900 meter. Oke, jadi kita boleh tulis di sini 900 meter. Jadi adik harus ikutkan satuannya di sini ya. Nah, 900 meter dibagi dengan apa? Setiap satuan waktu, per waktu. Jadi waktu yang diperlukan oleh si Andi itu adalah 750 meter. Waktu yang diperlukan si Budi itu adalah 10 menit. Jadi kita boleh tulis di sini 10 menit. Oke, dibagi dengan 10 menit. Berarti kecepatan dari si Budi itu sama dengan 900 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 90 meter per menit. 90 meter per menit. Nah, ini tidak lain adalah kecepatan dari si Budi. Kecepatan dari si Budi. Berarti si Budi ini dalam 1 menit, dalam 1 menit
dia dapat berjalan 90 meter. Ini arti dari kecepatan. 90 meter per menit. Dalam 1 menit dia dapat berjalan 90 meter. Ya. Nah, sekarang kita bisa cari kecepatan dari si Andi dengan cara yang sama. Nah, jadi kita bisa tulis di sini si Andi. Si Andi itu memerlukan si Andi itu perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 750 meter. Kita bisa tulis di sini. Lalu waktu yang diperlukannya berapa? Waktu yang diperlukan oleh si Andi itu adalah 8 menit. 8 menit. Berarti kalau kita bagikan 750 dengan 8, hasilnya adalah, jadi abang minta bantuan dari kalkulator di sini. Jadi 750 meter dibagi dengan 8 menit, hasilnya adalah 93,75. 93,75. Jadi abang bisa tulis di sini, Andi kecepatannya adalah 93,75 meter per menit. Jadi satuannya harus diikutkan di sini ya. Nah, inilah kecepatan dari si Andi. Nah, kalau begitu, sekarang kita sudah tahu nilai dari kecepatan si Budi dan si Andi. Si Budi kecepatannya 90 meter per menit. Si Andi kecepatannya 93,75 meter per menit. Nah, dengan ini, adik bisa tahu gak siapa yang lebih cepat? Nah, kalau kita lihat di sini ya, dalam 1 menit Budi dapat menempuh jarak 90 meter, sedangkan dalam 1 menit si Andi dapat menempuh jarak 93,75 meter. Berarti dalam waktu yang sama, dalam 1 menit, si Andi ternyata bisa menempuh jarak yang lebih jauh daripada si Budi. Ini berarti seperti yang telah kita lihat sebelumnya, si Andi adalah yang lebih cepat daripada si Budi. Karena jarak yang dia tempuh dalam 1 menit itu lebih jauh daripada si Budi. Nah, apa yang telah kita lakukan di sini? Dengan menghitung kecepatan, yang telah kita lakukan adalah menyelaraskan waktunya. Menyelaraskan waktu yang diperlukan oleh si Budi dan si Andi. Sedangkan sebelumnya kita cuma tahu waktu si Budi sama si Andi itu 10 dan 8 menit, berbeda ya. Sekarang kita tahu bahwa waktu yang mereka perlukan ini sama, dan sekarang kita bisa membandingkan jarak yang ditempuh oleh kedua-duanya. Nah, karena itu kita bisa langsung tahu siapa yang lebih cepat. Yang mempunyai nilai kecepatan yang lebih besar itu adalah yang lebih cepat. Nah, dengan ini kita bisa tahu bahwa si Andi itu adalah yang lebih cepat. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah contoh GLBB yang menarik ya. Nah, pada contoh ini kita tahu kita mempunyai sebuah pesawat. Oke, kita mempunyai sebuah pesawat. Pesawat ini adalah pesawat Airbus. Oke, Airbus A380. Nah, supaya adik tahu aja ya, pesawat Airbus A380 ini adalah sampai sekarang ya, tahun 2011 adalah sebuah pesawat penumpang yang terbesar di dunia. Oke, ini adalah pesawat penumpang terbesar di dunia. Nah, kita mau tahu ya, kita mau tahu berapa waktu yang diperlukan oleh pesawat Airbus ini untuk lepas landas. Oke, maksudnya apa? Maksudnya adalah pesawat ini kan pertama-tama dia kan berhenti ya. Pesawat ini berhenti atau diam, lalu dia harus melaju, dan setelah dia melaju beberapa saat, pesawat ini akan lepas landas dan terbang. Oke. Nah, pertanyaan yang abang mau adik pikirkan adalah berapakah waktunya? Berapakah waktu yang diperlukan oleh pesawat ini dari posisi diam ini sampai dia bisa terbang, baru mulai untuk terbang. Oke? Nah, coba adik pikirkan sekarang ya. Nah, sudah dipikirkan. Nah, apa jawaban yang adik dapat? Nah, mungkin adik bisa bilang 30 detik
Atau mungkin adik bisa bilang 1 menit, 2 menit. Atau mungkin adik bisa bilang, abang ini gila mungkin ya. Kenapa abang tanya pertanyaan seperti ini? Mana ada jawabannya? Nah, ja- em, nah, masalahnya di sini bukan bahwa kita tidak mempunyai jawabannya. Masalahnya adalah kita mempunyai terlalu banyak jawaban. Oke? Apa yang abang maksud? Yang abang maksud adalah, mungkin saja untuk pesawat yang adik bayangkan itu kan, mungkin saja pesawat itu bisa terbang dalam 30 detik. Dalam posisi diam. Setelah dari posisi diam, atau mungkin saja perlu 1 menit atau 1 menit 30 detik. Nah, masalahnya kita tidak mempunyai cukup informasi. Kita tidak mempunyai cukup informasi untuk tahu berapakah waktu yang diperlukan. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan soal ini? Nah, sekarang kita perlu tahu, sekarang kita perlu tahu dulu mengapa pesawat itu lepas landas. Mengapa pesawat itu lepas landas? Nah, coba adik bayangkannya. Misalnya kita ada sebuah pesawat di sini. Kalau kita ada pesawat di sini ya, adik bisa bayangkan kan? Adik bisa bayangkan pesawat ini kalau berjalan, melaju dengan lambat sekali, ya. Pesawat ini kalau melaju dengan lambat sekali, pesawat ini tidak akan bisa lepas landas kan? Nah, sebaliknya kalau pesawat ini sudah melaju cukup cepat, pesawat ini akhirnya dapat lepas landas dan terbang, ya kan? Nah, berarti apa? Berarti pertama-tama kita harus dapat mengukur berapa cepatnya pesawat ini. Betul gak? Nah, bagaimana caranya mengukur berapa cepatnya pesawat ini? Nah, untuk mengukur ini, adik ciptakan sebuah konsep. Nah, adik ciptakan sebuah konsep yang namanya kecepatan. Adik ciptakan konsep kecepatan yang adik beri simbol V. Yang adik beri simbol V. V ini adalah kecepatan. Nah, ini adalah sebuah definisi, sebuah konsep yang adik ciptakan. Ini adalah konsep ini sama dengan konsep yang telah adik pelajari pada video-video sebelumnya, kan? Ya. Nah, setelah adik menciptakan konsep ini, misalnya adik tahu bahwa pesawat ini memerlukan kecepatan 78 meter per detik, untuk lepas landas. Berarti mula-mula kecepatannya di sini kan 0. Kecepatannya 0 meter per detik karena pesawat ini dalam posisi diam atau berhenti, ya. Nah, kita tahu bahwa kecepatan yang diperlukan untuk lepas landas adalah 78 meter per detik. Setelah ini pesawatnya bisa terbang. Nah, kalau misalnya adik tahu ini, ya. Kalau misalnya adik tahu informasi ini, sekarang coba adik pikirkan lagi, apakah kita sekarang sudah punya cukup informasi untuk dapat menghitung waktu yang diperlukan? Waktu yang diperlukan oleh pesawat ini. Sudah? Nah, kalau adik sudah memikirkannya, adik pasti setuju dengan abang kan kalau kita masih tidak mempunyai informasi yang cukup. Nah, kenapa kita tidak mempunyai informasi yang cukup? Nah, adik bisa pikir ya, kalau kita mempunyai kecepatan 0 pertama kali, ya. Misalnya saja, adik bayangkan pesawat ini bertambah kecepatannya sampai akhirnya pesawat ini mencapai kecepatan 40 meter per detik. Hanya 40 meter per detik, dan setelah itu pesawat ini melaju dengan kecepatan yang sama terus 40 meter per detik. Nah, adik bisa bayangkan kan, walaupun kita kasih pesawat ini 1 tahun pun, pesawat ini nggak akan bisa lepas landas, kan? Karena pesawat ini nggak akan bisa mencapai kecepatan
meter per detik yang diperlukan untuk lepas landas. Betul kan? Nah, berarti kita kurang satu informasi, ya kan? Kita kurang informasi dengan tentang bagaimana kecepatan dari pesawat ini berubah. Oke, bagaimana kecepatan dari pesawat ini berubah. Oke, adik, adik pun mulai berpikir ya. Adik mulai berpikir, nah sebenarnya kan ada banyak cara kecepatan ini dapat berubah. Oke, nah yang paling masuk akal, bukan yang paling masuk akal, yang cukup masuk akal, yang cukup masuk akal dan yang cukup sederhana adalah kalau pesawat ini kecepatannya berubah dengan beraturan. Dengan beraturan, bertambah dengan beraturan. Maksudnya, misalnya setiap detiknya pesawat ini kecepatannya akan bertambah dengan nilai yang sama. Nah, adik pun berpikir, mungkin saja saya akan perlu memakai konsep ini berulang-ulang di masa depannya. Jadi mungkin ada baiknya kalau adik memberi konsep ini sebuah nama. Jadi adik ciptakan konsep ini dan menamakannya percepatan. Adik menciptakan konsep ini dan menamakannya percepatan. Nah, percepatan ini tidak lain sama dengan percepatan yang adik telah pelajari di video sebelumnya. Nah, misalkan saja adik sudah mengukur percepatan dari pesawat ini. Adik sudah mengukur percepatannya dan adik dapatkan bahwa pesawat ini ternyata melaju dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. 2 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang adik pikir lagi ya, pause videonya kalau mau. Sekarang adik pikirkan lagi, apakah kita sudah punya cukup informasi untuk menghitung waktunya? Sudah? Nah, sekarang adik harus setuju dengan abang kan, bahwa kita sudah punya informasi yang cukup. Nah, mari kita lihat mengapa. Kita memulai dengan kecepatan 0. Pesawat ini pertama-tama diam atau berhenti. Lalu setelah itu kita tahu bahwa percepatannya 2 meter per detik kuadrat. Ini artinya apa? Ini artinya kalau kita menarik sebuah garis bilangan, ini adalah detik ya. Kalau pertama-tama pada detik ke-0, kecepatannya 0 meter per detik. Berarti kalau percepatannya 2 meter per detik kuadrat, dalam 1 detik itu kecepatannya menjadi berapa? Nah, percepatan ini artinya adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Berarti pesawat ini berubah kecepatannya bertambah 2 meter per detik setiap detiknya, kan? Berarti setelah 1 detik kecepatannya bertambah menjadi 2 meter per detik, ya kan? 2 meter per detik. Nah, setelah 2 detik dia menjadi tambah 2 detik lagi menjadi 4 meter per detik dan seterusnya. Kalau adik hitung untuk mencapai kecepatan 78 meter per detik, kita memerlukan waktu 39 detik. Nah, inilah jawaban yang kita dapatkan. Berarti pesawat ini memerlukan waktu T sama dengan 39 detik untuk dapat mencapai kecepatan 78 meter per detik supaya bisa lepas landas, ya kan? Nah, sekarang mungkin adik bisa berpikir, nah mungkin saya perlu menggunakan konsep ini berulang-ulang, ya. Mungkin saya perlu memecahkan soal lain yang mempunyai percepatan yang tetap. Nah, dengan ini adik menciptakan konsep GLBB. Dan sekarang adik telah menciptakan semua rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumus ini, ya, semua rumus ini
telah adik ciptakan dan telah adik dapatkan. Oke? Nah, dengan rumus ini adik mau tanya, kalau saya mau memecahkan soal yang sama, rumus mana yang perlu saya gunakan? Ya. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu dong apa saja informasi yang kita sudah dapat. Oke, kita sudah tahu bahwa kecepatan awalnya adalah 0 meter per detik, ya. Kecepatan akhirnya kita juga tahu kan, kecepatan untuk dia bisa lepas landas adalah 78 meter per detik. Dan kita juga tahu bahwa percepatannya adalah 2 meter per detik kuadrat. Nah, adik coba lihat dari keempat rumus ini, rumus mana yang paling cocok? Rumus mana yang paling bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal ini? Nah, kalau adik sudah lihat, nah, rumus yang adik perlukan adalah rumus ini kan? Rumus yang kedua ini. Mengapa? Mengapa? Karena pertama-tama yang kita perlukan adalah yang perlu kita tahu adalah waktunya. Oke? Dan di sini kita punya waktu. Oke, jadi itu oke. Sekarang kita perlu tahu ketiga variabel ini. Oke? Dan adik bisa lihat di sini kita mempunyai kecepatan akhir, kecepatan awal, dan juga percepatannya. Berarti variabel satu-satunya variabel yang kita tidak tahu adalah waktunya. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini untuk memecahkan soal ini. Ya. Nah, mari kita coba melakukannya. Oke. Jadi kita tulis saja di sini VT sama dengan V0 tambah A kali T. Oke. Kita hitung saja kecepatan akhirnya berapa? 78 meter per detik. Ya kan? Sama dengan kecepatan awal 0 meter per detik tambah percepatannya 2 meter per detik kuadrat kali dengan waktu. Waktu ini adalah waktu yang kita perlu cari. Oke, jadi kita pindah nolnya ke kiri, hasilnya 78 kurang 0 tetap 78. Lalu kita pindah, oke, kita tulis saja ya. Sekarang abang tulis yang sisi di kanan ini di kiri sekarang ya. Abang tulis saja 2 meter per detik kali T sama dengan abang pindah ini ke kanan 78 meter per detik. Oke, sekarang abang kalikan kedua sisi dengan 2 meter per detik kuadrat. Oke, 2 meter per detik kuadrat. Oke, jadi abang bisa coret di sini ya, coret. Nah, di sini yang abang bisa tulis adalah ini. Oke, abang boleh tulis T sama dengan 78 meter per detik kali kali 1 per 2, ini meter per